لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد نور الكساري ومدرك الجاري واجمعني به في كل أتواره وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة شفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة وجعلنا وأصحاب الدعوة وهذه الأمة مرزوقين بصحة وسلام وسعادة ورابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أما بعد. Hadratul Kurama al-Ajillah al-Fudala, para tokoh masyarakat, para alim ulama ingkang kawula hormati, para sesepuh pini sepuh, apunten boten saged kula sebut satu persatu karena memang dereng sumrat boten enten tulisannya baik ya. Sinten-sinten mawon nih tokoh-tokoh ini ngapunten nggih. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua dan juga para tim keluarga besar Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Ketua PC KBRA Kudus Ustadz Sumi'an dan para praktisi dari berbagai daerah yang ikut hadir di malam puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan panjenengan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan panjenengan kula sedanten diparingi syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Mungkin kita baru bernapas lega setelah sebelumnya itu gelap, setelah sebelumnya itu gelisah, setelah sebelumnya itu darurat, setelah sebelumnya itu genting, berbahaya, kasih musibah ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggemparkan seluruh dunia, bahkan mengguncangkan dunia kedokteran, bahkan tim dokter pun banyak yang tumbang hanya karena Allah kasih ujian penyakit, satu penyakit yang tidak terlihat oleh mata tapi bisa dilihat dengan alat khusus, luar biasa, mengguncangkan jagat raya. Subhanallah. Kuning-kuning apa? Jamu apa? Promosi. Jamu, jahe, lasekar dianggap lorong. Dikira penyakit dalam saya ibu. Lasekar, jamu, nopo ditemu lawak pahit. Astagfirullah. Ya wis lah, saya enek buah-buahannya ya gak enek bisa. Wong loro ya kan, pasti buah-buahan. Jamaahnya jajan, kiai ini buah-buahan, ambek lah segar, wong loro. Bu, ibu, ndak capek maskeran ibu? Boten, tetap semangat. Alhamdulillah. Ujian kata rencang-rencang panjenengan ingkang mendahului panjenengan. Banyak saudara-saudara kita yang duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi panjenengan alhamdulillah dikasih kesempatan panjang umur, dikasih kesempatan nikmat Islam dan iman sampai detik ini masih bisa hadir di majelis-majelis mulia majelis Nabi Muhammad SAW. Ini adalah anugerah yang besar ibu, bapak.
seperti bernapas lega. Kita bisa duduk kembali, majelis seperti ini bersolawat, zikir. Ini nikmat yang nanti di hari kiamat dalam surga itu jadi bahan cerita, jadi bahan omongan. Aku dulu ya Allah hadir di majelis maulid, ambek goyang-goyangan tuh turu pules ngiler cerita sama sesama koncoy di surga. Bu, kula mboten saged lancar bahasa Jawa halus. Punten nggih. Soalnya kula niki tiang Jakarta, sanes tiang Jawi. Ya, masuk Jawa Barat Jakarta. Jadi mboten sampai lancar ngomong bahasa halus. Nek ngomong paling kasar timuran. Karena lama di Jawa Timur, pondok, sekolah kasar. Mboten seperti Jawa Tengah halus, ada nadanya Eki Nazom. Alhamdulillah, semangat luar biasa, kembali terang majlis-majlis semacam ini luar biasa. Kalau seandainya coba Allah cabut majlis seperti ini sampai hari kiamat, naudzubillah min dzalik, gelap Pak dunia. Mungkin sudah gempa, mungkin sudah longsor, mungkin sudah banyak musibah yang lebih besar lagi. Kalau nggak ada majlis-majlis orang yang berzikir berjamaah, orang Jumatan berjamaah, maulidan, tahlilan, istighosahan dicabut dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Naudzubillah min dzalik, bumi suram. Suram yang ada, Masya Allah, tambah kriminal. Kebalik dunianya malah. Kalau dulu itu ya sekolah itu dilarang megang handphone. Sekarang megang handphone sulit sekolah. Begitu. Kalau dulu bulan Ramadan itu Bu, yang dikerangkeng setan-setannya Ibu, sufidati syayatin. Dia di bulan Ramadan, satu bulan itu setan-setannya dikerangkeng, di lockdown. Yang kemarin-kemarin bukan setannya yang di lockdown, kiainya di lockdown, nggak boleh ceramah, setannya berkeliaran. Wali-wali. Tapi alhamdulillah barokahnya doa sesepuh-sesepuh kita, kiai-kiai kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, Allah buka kembali anugerah ini, dinikmati. Ini luar biasa, luar biasa Ibu. Karena kita hidup Ibu, ya Pak, hidup di dunia ini kita cari selamat. Jalannya cari selamat cuma satu, ngikuti Kanjeng Nabi. Bukan ngikuti siapa-siapa, ngikuti Kanjeng Nabi siji. Kita berusaha mengumpulkan cahaya di hati kita, karena Nabi Muhammad itu cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, telah datang cahaya dan kitab yang nyata. Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi menafsirkan an-nur di situ, cahaya di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, panjenengan ini wonten meripat kan? Nggih, Pak. Meripat niki fungsine napa, Pak? Bu, fungsine napa? Melihat. Tapi harus ada wasilahnya untuk melihat. Nopo? Cahaya. Mati lampu, malam nggak ada sinar matahari, nggak ada sinar lampu, sakit ningali panjenengan, petang, gelap, tidak terlihat. Padahal mata fungsinya untuk melihat. Harus ada wasilah lampu. Demikian juga ainul basirah, mata hati tidak bisa melihat yang gaib.
Mata hati ini fungsinya untuk melihat yang gaib, melihat keindahan Nabi Muhammad, melihat Lailatul Qadar, melihat alam malakut, melihat alam jabarut, alam lahut, dan seterusnya. Tidak bisa itu semua dilihat kecuali dengan mata hati, dan mata hati demikian juga tidak bisa melihat itu semua. Boten sangat panjenengan ningali Kanjeng Nabi Muhammad SAW meskipun dalam mimpi, kalau tidak ada cahaya di hati kita. Cahaya nopo? Bukan cahaya lampu. Cahaya nopo? Bukan cahaya matahari, tapi cahaya Allah yang dibagi-bagikan melalui para nabinya, para kekasihnya. Dan Al-Quran juga cahaya. Al-Quran juga cahaya. Wa anzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladhi unzila ma'ah wa ulaika humul muflihun. Dan mereka orang-orang beriman, mengikuti Nabi, menolong Nabi, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Nabi, dan mereka adalah orang-orang yang bahagia. Al-Quran disebut cahaya. Makanya panjenengan Pak Bu, kalau mau megang Al-Quran harus pakai cahaya. Nopo? Wudu. Wudu niku dari kata wadha'ah. Wadha'ah masdarnya. Artinya kalau panjenengan lihat di kamus itu maknanya cahaya, al-inarah. Pakai teknik khusus, basuh muka, basuh tangan, kepala, kaki, langsung wujud cahaya. Bahkan nanti kata Nabi di hari kiamat, visual cahaya itu diwujudkan, didohirkan di hari kiamat, disebut gurran muhajjalin. Anggota wudunya itu bercahaya. Bercahaya. Megang Al-Quran, cahaya besar harus dengan cahaya, yaitu wudu. Al-wudu minal wadha'ah. Menghilangkan apa? Menghilangkan hadas. Hadas niku napa? Hadas kalau menurut di fikih-fikih ya, fikih Syafi'iyah, amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha yamna'u sihhatas shalah sulam murahhis. Perkara yang tidak kasat mata, enggak kelihatan mata, tetapi ada di anggota tubuh kita, dan itu bisa mencegah keabsahan sholat. Tidak boleh sholat kamu kalau ada hadas itu, dan hadas itu bisa hilang dengan cahaya, yaitu berwudu atau mandi, apalagi junub. Dinamakan junub artinya itu mab'ud, dijauhkan dari malaikat rahmat. Yang dekat siapa? Ya setan. Yang dekat setan. Makanya harus diguyur dengan niat ngikutin Nabi. Wudu juga demikian. Kalau nggak niat wudu ngikutin Nabi, maka juga nggak hilang itu hadasnya. Nggak kelihatan, tapi orang-orang yang bercahaya kelihatan. Orang berhadas, orang junub, malaikat kelihatan, binatang ternak ngelihat. Kita ini yang banyak dosa yang nggak kelihatan. Harus pakai cahaya. Al-Quran itu cahaya. Nabi Muhammad cahaya, zikir cahaya, syariat Nabi Muhammad cahaya, ilmu Nabi Muhammad cahaya. Bahkan sampai nanti di hari kiamat, orang-orang munafik itu berkata, di dalam Al-Quran ini disebutkan, wa yaqulul munafiqi wa yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu durna naktabis min nurikum. Dalam Al-Quran Allah menceritakan, dan di hari ketika orang-orang munafik laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggu kami agar kami kebagian cahaya kalian. Wakil lirju'u, balik sana cari cahaya kalian sendiri. Akhirnya dimasukkan ke neraka. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Artinya apa? Nanti di hari kiamat orang-orang beriman laki perempuan itu bercahaya di sana dengan cahaya wudu. Paling sedikit kata Nabi, cahaya jempolnya yang bercahaya. Semakin banyak kita bercahaya nanti di hari kiamat, maka semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya terangi hati kita dengan cahaya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu lahir, umminya, ibunya Siti Aminah itu rahimnya bercahaya sampai
kerajaan Kisra Romawi itu kelihatan dari jauh. Secara fisik Nabi Muhammad bercahaya ketika lahir, padahal Nabi Muhammad juga cahaya. Bahkan makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqallahu nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Wa minhu tafara al-wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadasa wa ma taqaddam. Dan dari cahaya Nabi Muhammad ini maka bercabang-cabanglah makhluk-makhluk, baik makhluk yang terdahulu ataupun makhluk yang akan datang. Begitu. Makanya acara-acara maulid seperti ini Bu, Pak, kita ini jangan cuma peringatan-peringatan tapi tidak memahami makna, hikmah dan rahasia daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Harus direnungi dan ditafakuri, harus berusaha dan diamalkan. Kelahiran Nabi Muhammad bercahaya, berhala-berhala tumbang semuanya. Maka demikian juga jika Nabi Muhammad kita lahirkan di hati kita, jika Nabi Muhammad lahir di hati kita, maka bercahaya hati kita, tumbang segala berhala-berhala kesyirikan di hati kita. Api Majusi itu yang 2000 tahun nggak pernah mati, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, api Majusi mati seketika, sampai sekarang mati. Simbol ketika orang melahirkan Nabi Muhammad di hatinya, maka api amarah, api syahwat insya Allah mati, berhala-berhala kesombongan, kesyirikan mati, dan hatinya bercahaya sehingga dia bisa memandang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ayo kita sholawat ya. Dari tadi saya belum dengar sholawat ya, datang mungkin sudah ya, beberapa hari yang lalu juga. Tapi ayo biar lebih semangat lagi, kita sama-sama bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Perbanyak sholawat. Terakhir, perbanyak sholawat dalam kehidupan kita, maka Nabi Muhammad SAW sendiri yang akan membimbing kita. Di akhir zaman dikatakan orang itu sulit cari mursyid atau guru bimbing pembimbing rohani. Dalam kitab Kifayatul Atqiya dikatakan ya'dimul murabbuna fi akhir zaman. Akan sulit nanti di akhir zaman mencari seorang mursyid yang benar-benar mursyid. Wa yasir ma yusir ilallah illa salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu yang bisa menyampaikan langsung kepada Allah tidak ada lain salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna jami'al a'mal bainal maqbulah wal mardudah. Seluruh amalan itu tertolak ataupun diterima antara dua. Illa salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali salawat kepada Nabi, fa innahu maqtu'un bil qabul, karena itu sudah pasti diterima oleh Allah, ikraman lin Nabi, karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman nyari mursyid guru pembimbing susah. Mursyidnya juga sama, eker-ekeran, saing-saingan, berantem sama-sama mursyid. Bahkan satu thariqah juga demikian kadang-kadang. Ya tidak semuanya, masih banyak thariqah yang lurus, masih banyak mursyid yang lurus. Tapi kebanyakannya, realnya yang kelihatan mursyid-mursyid yang benar lebih banyak tersembunyi. Sulit di akhir zaman, kata beliau Kifayatul Atqiya. Maka tidak ada lain yang bisa menyampaikan kepada Allah adalah sholawat kepada Nabi. Banyakin sholawat. Maka Nabi Muhammad sendiri yang membimbing kamu ketemu dengan mursyid yang benar. Maka Nabi Muhammad dengan sholawat itu membimbing kamu secara ruhani ketemu dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Perbanyak sholawat, ya, perbanyak sholawat di akhir zaman ini supaya kita ini. Makanya Nabi Muhammad SAW, makanya para ulama kita ini, ya, masya Allah, hujan Mbak ya, gerimis. Alhamdulillah, insyaallah rahmat turun. Maka ya, terakhir nanti kita doa sama-sama ya. Kita berdoa sebelum acara ini ditutup, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita. Ini agak majuan di sini majuan. Agak majuan ibu-ibu kasihan yang belakang. Majuan bapak-bapak nggak apa-apa. Bapak-bapak bisa majuan. Kapunten ya. Hujan. Bismillah, masih tetap semangat ya. Sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Allahumma sholli ala Al-Fakir, saya pembina Ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, trainer Ustaz Ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belasan tahun kami berkecimpung di dunia perukyahan ya. Itu lampunya kayaknya matiin aja, itu konslet nanti, konslet kayaknya itu nanti panas. Selama kami di dunia ruqyah, banyak menemui kasus yang kesurupan itu
Mereka rata-rata ya, orang yang lemah mentalnya dan orang yang spiritualnya juga lemah, spiritual agamanya lemah, jarang baca Quran, jarang sholawat kepada Nabi, ini jarang. Kalau diajak sholawat, ikut hadir majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis sholawat, nggak mau, malas, panas, maunya ke alun-alun, maunya jagongan, maunya YouTubean, nonton handphone, maunya pacaran, tapi diajak majelis dan lain sebagainya malas. Rata-rata mereka ini yang kami temui kasusnya itu kesurupan, parah sekali. Makanya panjenengan ya, saya nasihati juga buat saya pribadi, ayo jangan jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran itu cahaya dalam kehidupan kamu, cahaya di dalam kubur, di alam barzah itu jadi penerang, dan cahaya nanti di hari kiamat bahkan memberikan syafaat kepada kita kalau kita rajin membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Ditambah lagi kita sering bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ini kalau saya baca doa-doa ruqyah, kalau saya baca sekarang baca doa-doa ruqyah, pasti yang banyak kesurupan ibu-ibu. Kenapa? Banyak tekanan batin. Banyak tekanan batin. Apalagi masa pandemi. Ya. Ekonomi, keluarga, suami ditekan. Banyak ini, makanya suaminya pada kurus-kurus di sini. Dan paling banyak ibu-ibu, suaminya pada mati. Tekanan batin di mana-mana. Besok malam ini saya setelah pelatihan, tadi kan pelatihan pagi sampai sore, lanjut maulid. Tapi nanti di Jepara ini besok pagi pelatihan sampai sore, malamnya ruqyah masal. Malamnya bukan maulid tapi ruqyah masal di sana di Jepara. 1 bulan saya keliling Jawa Tengah. Nah, itu rata-rata. Sebelumnya juga ini di Madura. Sebelum ini kita ke Blitar. Sebelumnya lagi di Madura, itu juga ruqyah masal di masjid-masjid, di majelis-majelis. Kebanyakan yang reaksi justru ibu-ibu, adik-adik yang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu perasaan hatinya, perempuan itu baperan, gampang galau, gampang stres, pusing, vertigo, rumah sakit nggak sembuh-sembuh. Sembuhnya diajak ke toko emas, sembuhnya diajak ke mall. Masya Allah. Ini ya, jangan, dikuatkan dari sekarang. Bantu suaminya untuk dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan duniawi semuanya sudah ada jatahnya masing-masing. Pasrahkan kepada Allah, tetap berusaha, tapi hati jangan ada dunia. Tangan aja yang ada duniawinya. Hati cukup Allah. Ya, al-jawarih ta'mal wal qulubu tatawakkal. Anggota tubuh ini bekerja, hati serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kuat, maka insya Allah lancar rezekinya, ya. Jangan sampai hati ini kosong dari Allah. Baca Quran juga demikian, zikir juga demikian. Maka insya Allah Allah beri kekuatan, Allah beri cahaya di hati kita, sehingga Allah selamatkan kita dari gangguan-gangguan zahir dan batin. Begitu Ibu, ya. Masya Allah. Kemarin di rumah saya kedatangan keluarga kiai dari Demak. Keluarga kiai dari Demak. Anak-anaknya yang perempuan semua hafal Quran.
bahwa ibunya stroke sebelah kanan. Saya rukyah, yang reaksi malah putri-putrinya, yang reaksi malah anak-anaknya yang perempuan, padahal mereka hafal Quran semuanya. Reaksi muntah. Kenapa bisa demikian? Ya mungkin hatinya ini banyak tekanan, mungkin hatinya ini lemah. Kalau hatinya lemah, meskipun spiritual agamamu kuat, maka tetap itu bisa ditembus oleh jin dan setan. Ya, berapa banyak kami meruqyah para kiai, bahkan orang hafid Quran, malah muntah-muntah, malah ada yang kesurupan. Lihat di channel YouTube saya, Ruqyah Aswaja Official. Maka itu banyak hafid-hafid Quran yang ketika diruqyah malah kesurupan. Kenapa bisa demikian? Agamanya kuat, spiritualnya kuat, tapi mentalnya lemah, hatinya lemah. Harus dua, hatinya kuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah, dan kuatkan juga spiritual agamanya. Jangan salah satu. Mentalnya kuat, hatinya pasrah kepada Allah, tapi agamanya, zikirnya, sholatnya bolong-bolong, juga sama, bisa ditembus. Atau sebaliknya, ya, mentalnya kuat tapi spiritual agamanya lemah, maka ini juga bisa ditembus dan berbahaya sekali. Ya, maka dari sekarang, ayo kuatkan hati kita, pasrahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati akan hidup tenang. Ya, berapa banyak orang yang kaya, hartanya banyak, mobilnya banyak, istrinya juga banyak, tapi hidupnya nggak tenang, tidurnya nggak nyenyak, makannya nggak lahap, dibatasi juga, banyak penyakitan. Orang kaya belum tentu bahagia. Jadi kita lihat orang-orang di luar sana yang di pasar, yang jualan jajanan-jajanan kecil, hidupnya kadang bisa bahagia. Uangnya cuma untuk satu hari itu aja, tapi hidupnya bisa hadir majelis ilmu, tapi kehidupannya bisa ngaji, bisa sholat berjamaah, bisa dikir. Ini kebahagiaan, ini rezeki yang sesungguhnya. Buat apa dia punya jabatan, punya kekayaan, tapi agamanya rusak? Dia tidak dekat dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, malah jauh dia dari orang-orang yang dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini miskin. Nanti di hari kiamat bakal semua kebaikannya habis dan melarat, sehingga dia naudzubillah min dzalik masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan sampai seperti itu. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya man a'rada an dzikri nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang dia berpaling dari mengingat kepadaku, berpaling dia dari agamaku, dari ibadah kepadaku, dia malah bermaksiat, dia malah banyak berbuat dosa, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang susah, yang gelisah, yang sedih, meskipun dia banyak harta. Jadi kalau dia berpaling dari Allah, dia bermaksiat kepada Allah, dia banyak berbuat dosa, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia akan dapat kehidupan yang sedih, yang susah, yang gelisah di dunia, dan dia di akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mata fisiknya buta. Qala ya Rabb lima hasartani a'ma faqad kuntu basira. Maka dia bertanya di hari kiamat, ini Al-Qur'an yang cerita. Ada di Al-Qur'an ini ayatnya. Ya Rabb, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku di dunia nggak buta, bisa melihat. Kok aku di hari kiamat buta? Kenapa ya Allah? Ataka ayatuna fanasitaha kadzalika fakadzalika al-yawma tunsa. Telah datang peringatan dariku, Al-Quran dariku, ceramah-ceramah dari orang-orang
yang dekat denganmu dari utusanku, fanasitaha, lalu kamu lupakan nasihat-nasihat itu, peringatan itu, fakadzalikal yauma tunsa, maka di hari ini juga kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dilupakan. Artinya buta mata fisiknya nanti. Ya Allah, kenapa? Karena dia buta secara batin di dunia ini, buta. Gemerlap dunia yang dia urus, sibuk urusan duniawi yang dia urus. Anaknya terlantar, gak kenal Nabi Muhammad. Anaknya sibuk main handphone, gak kenal Rasulullah. Anaknya Nabi Muhammad siapa-siapa, mencintai Nabi Muhammad enggak sama sekali. Adibu aulakum hubban nabiikum. Padahal Nabi SAW bersabda, ajari anak kalian cintai Nabinya Muhammad SAW. Adab enggak. Kalian lupa istri kalian enggak dikenalkan teladannya istri Nabi SAW. Istri kalian tidak dikenalkan dengan kehidupan Rasulullah. Dia lupa, dia mencintai film-film sinetron, film-film di TV, artis-artis di TV. Akhirnya kehidupannya berantakan, rumah tangganya berantakan. Nggak dikenalkan kehidupan Nabi Muhammad SAW kepada suaminya, oleh suaminya. Akhirnya apa yang terjadi? Buta agama. Dan nanti di hari kiamat dia dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain hidupnya susah di dunia, di hari kiamat dia dalam keadaan matanya buta. Na'udzubillah min dzalik. Oke? Jangan sampai seperti itu. Masyaallah. Ada sponsornya jalan-jalan. La ilaha illallah. Sudah fokus, Ibu. Bu, sudah makan? Lapar? Kan dikasih jajan Ibu. Saya nggak ada. Panitia kurang ajar, nggak ada. Cuma lah segar, panas dalam, larutan sama jamu. Ya Allah Ibu, luar biasa panitia ya. Nah, habis ini makan. Ada durian juga itu. Saya yang beli. Masya Allah. Jadi, ayo. Saya ini jadi kepingin ngerukyah panjenengan. Purun, Bu. Malah purun semuanya loh. Panitia minta dirukyah loh ibu-ibunya ini. Masya Allah. Saya cuma mau ngasih resep, bisa diamalkan di rumah dan bisa dibuktikan. Tolong dicatat baik-baik. Ini terbukti. Ibu kalau nonton saya di YouTube, kalau tahu siapa saya di YouTube, paling minta tanda tangan saya. Bercanda. Apa namanya? Ini diamalkan. Sebentar lagi biasanya banjir katanya penitia, jadi kalau jadi saya kasih resep. Ambil air nanti di rumah, airnya dibuka mineral atau galon, kemudian bacakan 1 Al-Fatihah ya. Kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan akhiri dengan sholawat 3 kali. Lalu tiup airnya. Niatkan untuk pengobatan istisqa bil Quran. Buktikan omongan saya. Misalnya ada yang sakit di rumah, atau misalnya di rumah istri panjenengan bawel rewel. Nah, coba praktekkan, amalkan. Kalau diminum kang muntah-muntah atau kesurupan, berarti memang ada jinnya istri kamu. Ya. Kalau dia ada penyakit non medis, kalau minum air itu paling ringan efeknya ya, reaksinya itu sendawa. Sedang itu muntah, itu artinya penyakitnya keluar semua. Jangan khawatir. Sekali lagi airnya dibuka nanti di rumah, kemudian
bacakan Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, lalu sholawat 3 kali, dia tiup airnya 3 kali, minumkan kepada anak panjenengan yang bandel yang nakal, ya suami panjenengan yang bandel yang nakal, minumkan, atau istrinya yang rewel, atau ada misalnya keluarganya yang sakit, saudaranya yang sakit, minumkan. Bismillah, ya itu saya ijazahkan kepada panjenengan. Jawabnya Bu, qabil tu artinya saya terima ijazahnya, ya. Bismillah, itu dipraktekkan, ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada saudara-saudara kita yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW bergembira dengan acara ini dan memberikan syafaat kelak kepada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan semua sahabat-sahabat kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim, dekatkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah, dekatkan keluarga kami dengan Nabi Muhammad ya Allah, kumpulkan kami semua ya Allah sebagaimana kau mudahkan kami berkumpul di majlis seperti ini menyebut Nabi Muhammad, bersalawat dengan Nabi Muhammad, maka mudahkan kami kelak kumpul dengan Nabi Muhammad ya Allah, memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah, mencium tangan Nabi Muhammad ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rabb, lembutkan hati orang tua kami, hati suami kami, hati istri kami, hati anak-anak kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala fitnah akhir zaman, jauhkan kami dari segala fitnah penduduk akhir zaman. Ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami dalam keadaan taat kepadamu ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah, wafatkan kami di dalam rumahmu yang suci ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Jadikan ucapan terakhir kami ketika ruh kami keluar dari dunia ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, yang sakit sembuhkan ya Allah dari segala macam penyakitnya zahir dan batin, yang dapat musibah ya Allah angkat segala musibahnya zahir dan batin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang ada permusuhan cabut permusuhan di hati mereka ya Allah, dan satukan mereka semua dengan izin-Mu ya Rahman ya Rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil qabri hasanah wa fil barzakh hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan itu amalan silakan diamalkan, insyaallah sangat bermanfaat sekali dan sangat mujarab sekali insyaallah. Demikian kurang lebihnya saya maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah ila liqa' wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.